Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldo. Saya di sini akan melakukan tentang materi pencemaran tanah. Pertama, kita harus tahu dulu pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia itu buatan manusia yang dihasilkan akibat aktivitas manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Seperti itu pengertiannya. Kemudian sumber utama pencemaran tanah itu kebocoran limbah atau bahan kimia, terus kita penggunaan pestisida yang berlebihan, asap kendaraan, air limbah yang dibuang secara langsung ke tanah, limbah industri itu seperti logam berat dan yang lain-lain. Itu akibat dari pertambangan. Terus itu masuk air ke permukaan tanah tercemar. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu komponen-komponen bahan pencemaran tanah. Yang pertama dari limbah domestik sendiri, itu seperti kayak pemukiman penduduk, perdagangan atau pasar atau tempat usaha, hotel dan lain-lain. Pokoknya seperti kayak limbah padat dan limbah cair. Terus kemudian limbah industri. Itu ada sisa-sisa produksi industri berupa limbah padat seperti lumpur dan limbah cair, itu hasil pengolahannya gitu loh. Terus selanjutnya juga ada limbah pertanian. Yaitu isinya itu sisa-sisa pupuk sintetik untuk tanaman. Terus pupuk urea gitulah misalkan. Terus tuh penggunaan pestisida untuk pemberantas hama itu seperti itu juga. Nah, kemudian juga saya akan melanjutkan tentang karakteristik tanah tercemar. Yang pertama itu dari karakteristik fisiknya. Itu ada perubahan di warna, bau, dan suhu. Terus kemudian di karakteristik kimianya itu ada kadar CO2-nya, pH-nya, keasaman, kadar logam, serta senyawa karbonnya. Kemudian di karakteristik biologinya itu di tanah-tanah yang itu kan banyak hewan dan tumbuhan. Pasti mereka akan mati karena nggak tahan. Berarti itu menandakan tanah yang tercemar. Kemudian pasti kalau tanah tercemar tuh pasti ada akibatnya. Akibatnya dari pencemar tanah itu yang pertama pada kesehatan itu banyak gangguan kesehatan seperti kita bisa asma karena debunya atau polusi udara berlebihan seperti itu. Kemudian pada ekosistem atau lingkungannya itu terganggunya rantai makanan seperti ada hewan yang hilang. Jadi seperti makin banyak tikus atau yang lain-lain. Terus tuh penurunan fungsi tanaman, itu kaitannya dengan erosi tanah. Jadi tanah semakin hancur. Nah, karena udah ada akibatnya, kita harus melakukan upaya terhadap permasalahan ini. Upaya pertama itu pencegahan. Itu mengurangi penggunaan pupuk sintetik, mengurangi bahan kimia, terus kita mengganti pestisida menjadi kompos. Kemudian kita lakukan pengolahan limbah terlebih dahulu kalau mau membuangnya secara langsung ke tanah. Terus setelahnya itu kita lakukan penanganan. Yang pertama itu remediasi, itu seperti soil washing, pyrolysis, kemudian bioremediasi, yaitu kayak penggunaan agen biologi seperti bakteri dan jamur untuk mendegradasi bahan pencemar. Kemudian juga ada fitoremediasi, yaitu kayak penggunaan agen hayati berupa tumbuhan untuk mendegradasi bahan tercemar juga. Oke, terima kasih, lakukan. Oke, terima kasih, saya Rivaldo, bye.